Mengelola bisnis itu tidak hanya jangka pendek, tetapi untuk kehidupan jangka panjang, bahkan sampai turun-menurun. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Nani Channel. Oke guys, kita lanjut ke part 2 ya guys, yaitu masih seputar bisnis ala Nani Channel. Yaitu apa guys? Yaitu materinya 6 sikap yang menyelamatkan bisnis online kita. Apa itu? Kalian harus pantengi dan ditonton khusus untuk penjual online ataupun yang baru merintis bisnisnya. Tetap dipantengin terus, ditonton sampai beres, tetap cusin terus. A few moments later. Step pertama yaitu komitmen. Arti kata komitmen adalah menepati apa yang sudah Anda janjikan dalam diri kalian. Komitmen atau tingkah laku. Komitmen itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah kalian lakukan. Dengan adanya penyelesaian dengan sebaik-baiknya, itu namanya komitmen. Atau bersikap dengan penuh tanggung jawab apa yang kalian lakukan. Harus punya komitmen dengan kesungguhan biar prosesnya itu selesai dengan sebaik-baiknya. Sangat penting itu untuk bisa mempertahankan bisnis kalian. Itu komitmen sangat penting dibutuhkan bagi seorang pebisnis online seperti saya, Wonder Woman guys. Kalian harus punya komitmen atau pola pikir yang baik, yang bertanggung jawab penuh dalam bisnis kalian, karena merintis bisnis online itu gak semudah yang kalian bayangkan. Makanya kalian gak mau kan bisnis kalian itu hasilnya sia-sia, bisnis kalian stuck di situ aja. Kalian harus mempunyai pola pikir atau istilahnya rasa memiliki yang tinggi untuk bisa terus berjangka panjang bisnis kalian. Karena komitmen itu bertanggung jawab apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rencanakan biar sesuai apa yang kalian harapkan. Itu step pertama. Kita lanjut ke step kedua, yaitu integritas. Integritas itu adalah memiliki kejujuran yang tinggi. Sebagai penjual online, kalian harus mempunyai integritas. Itu mempunyai kejujuran dalam hati kalian yang tinggi. Karena penjual online itu yang dipegang itu omongannya. Karena customer itu apa? Untuk bisa mendapatkan produk-produk kita itu dia pasti suka dengan penjualnya. Arti kata dia punya terus kepercayaan yang dimiliki oleh customer tersebut. Maksudnya pembeli itu harus mempunyai kiat-kiat untuk bisa membeli produknya. Biasanya dia suka dengan penjualnya. Makanya kalian harus punya integritas, kejujuran yang tinggi agar bisa dipercaya oleh customer sebagai bisnis online, agar bisa bisnis kalian terus berjangka panjang. Jangan cuma sekali dua kali pembeli kapok, apalagi kalian tidak jujur, karena sangat penting sekali integritas. Step ketiga yaitu ownership.
arti kata Anda punya perasaan memiliki yang tinggi, dinamakan ownership. Kalian punya bisnis online, kalian itu harus punya rasa memiliki yang tinggi untuk bisa mengembangkan bisnis itu lebih maju. Makanya yang dinamakan ownership itu sangat penting, karena kalian istilahnya mempunyai rasa tanggung jawab kan. Kalau kalian mempunyai rasa memiliki yang tinggi, kalian sepenuhnya itu bisa mengembangkan atau membuat ide-ide yang kreatif untuk bisa memajukan perusahaan kalian atau bisnis kalian. Itu namanya ownership. Jadi sangat penting itu yang dinamakan memiliki suatu hal yang kuat untuk bisa terus bertahan dalam bisnis kalian. Itu yang dinamakan ownership. Lanjut ke step keempat, yaitu komunikatif. Maksud arti kata komunikatif itu kemampuan komunikasi. Sebagai penjual online, kalian harus punya komunikasi yang terarah antara penjual dan pembeli. Itu apa? Kalian harus bisa meyakinkan dia untuk bisa mendapatkan kepercayaan atau kemampuan skill yang wajib dimiliki oleh semua pemilik bisnis atau perusahaan. Serta kalian harus memanfaatkan skill kalian. Jangan kalian usaha bisnis, kalian nggak komunikatif, stuck di situ aja. Kalian harus istilahnya punya effort, punya nilai. Ini perusahaan berkualitas loh, ini bisnis online berkualitas loh. Makanya kalian harus punya skill, kemampuan. Kalian terus mengembangkan bisnis kalian agar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena tuh berbisnis itu harus sampai kehidupan yang jangka panjang, nggak cuma jangka pendek, bahkan turun menurun. Dari arti kata turun menurun itu yaitu entah dari kakek nenek cucu gitu, itu turun menurun dinamakan. Makanya orang yang terlahir kaya itu yaitu turun menurun, karena dia mempunyai bisnis dan orang tuanya pasti hebat, karena dia aja bisa mengembangkan bisnis itu sampai turun menurun, sampai punya anak, punya cucu. Itu yang dinamakan bisnis. Itu namanya ownership atau komunikatif. Ownership itu yaitu mempunyai rasa memiliki yang sangat tinggi sama perusahaan itu. Makanya dia akan terus bertahan sampai darah penghabisan dari perusahaan itu. Intinya komunikatif juga, latih kemampuan skill kalian untuk bisa lebih mengembangkan bisnis kalian atau bisnis online kalian. Itu biar online Anda bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Maksudnya biar kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang lebih baik lagi. Dikata berpikir terbuka juga, dalam arti kata menerima arahan atau masukan. Serta kan banyak kandidat orang yang mau bisa bekerja, bahkan mempunyai nilai lebih lagi. Intinya bekerja sama dalam sebuah perusahaan itu biasanya, atau sebuah bisnis online kalian. Bisa aja dia punya ide lebih bagus dari kita harus bisa menerima, karena nggak semua orang itu punya ide-ide yang sama gitu. Itu sangat penting guys. Lanjut ke step kelima, yaitu bersikap edukatif. Arti kata bersikap edukatif itu adalah, maksudnya adalah siap belajar seumur hidup. Kalian namanya hidup itu butuh belajar, butuh ilmu. Untuk bisa sukses itu kita butuh ilmu, karena semua itu berproses. Biar kita punya jurus-jurusnya nih. Dengan ilmu itu kita punya jurus apa yang kita lakukan dalam bisnis online itu. Arti kata bersikap edukatif artinya siap belajar seumur hidup. Anda memposisikan sebagai selalu belajar kepada siapapun. Itu arti katanya. Kalian harus siap mau belajar kepada siapapun dan mau siap belajar seumur hidup, karena semua itu
nggak ada sukses yang instan, semua itu berproses. Yang tadinya nggak punya ilmu skill jualan online WhatsApp, bisa-bisa dia omsetnya lebih besar karena dia apa? Bisa jadi dia belajar dengan mentor-mentor yang mengerti di bidang WhatsApp gitu. Itu nggak ada yang nggak mungkin, namanya itu belajar. Apalagi namanya bisnis online itu kita butuh mentor agar bisa terus berkembang, karena mentor itu arahan yang tadinya kita nggak tahu itu dikasih tahu. Karena aku berasa banget mentor, aku sangat butuh mentor untuk bisa mengembangkan bisnis aku. Contohnya aku sekarang nih nasehatin ke kalian atau ngasih tips tentang seputar online, berarti kan aku punya ilmu yang aku miliki, aku share ke kalian yang aku belajar dari mentor-mentor hebat, entah dari sukses reseller, seniman copywriting, entah dari kuliah online gitu. Itu kan yang aku punya, nggak mungkin aku ibaratnya yang aku punya aku kasih ke kalian, entah dari artikel yang aku baca yang kiranya lebih baik, aku motif entah biar kalian semua berhasil. Aku orang pertama yang sangat bersyukur dan sangat mendukung kalian sampai titik darah penghabisan kalian berjuang, karena aku juga mengalami perjuangan dari nol hingga alhamdulillah sekarang di posisi menengah dan ingin sekali posisi yang nyamannya itu di atas. Inginnya omsetnya itu tahun ini 100 juta per bulan, doain ya guys. Lanjut ke step ke-6 atau step yang terakhir, yaitu fun. Arti kata itu berkepribadian humoris atau menyenangkan. Itu namanya arti yang diartikan namanya fun atau bersikap humoris. Humor itu bisa mencairkan suasana. Yang hubungan yang renggang bisa kalian cairkan dengan humoris atau candaan. Itu bisa meningkatkan kesehatan dan awet muda kalian. Itu humoris sangat penting. Intinya tuh bisa menjalin hubungan atau setidaknya menyenangkan hati orang lah. Kalau humoris itu biasanya menyenangkan hati orang. Entah kalau humoris atau ketawa segala macam. Itu kan menyehatkan kesehatan kita juga. Awet muda itu sangat penting. Karena aku juga lebih suka banget sama orang yang humoris, yang nggak garing, yang nggak terlalu serius. Karena kita juga ada saatnya serius, ada saatnya bercanda. Itu yang dinamakan bercanda itu humoris. Intinya menjalin silaturahmi atau menjalin kedekatan dengan cara bercanda, lelucon, have fun, happy gitu. Oke guys, segitu dulu materi yang aku sampaikan tentang seputar bisnis ala Nani Channel. Bagi kalian yang baru kunjung ke channel aku, jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis biar kalian gak ketinggalan notif saat aku upload video. See you in next video, bye bye.